Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstradisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami dalam acara cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah seorang perempuan cantik yang mengalami depresi pemirsa. Namun sebelum kami melanjutkan ceritanya pemirsa, kami selalu mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada kaum muslimin dimanapun berada. Semoga puasanya diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, di episode kali ini kami membawa salah satu narasumber yang punya cerita atau yang mengalami kisah nyata atau saksi hidup atau saksi kunci tentang bibinya yang mengalami depresi, pemirsa. Mohon maaf nama, tempat, dan abang ini kami juga samarkan, sebut saja abang ini adalah Bang Anton pemirsa. Dan beliau mau menceritakannya datang ke tempat kami. Namun ketika kami menyuruh beliau untuk menceritakannya langsung, beliau tidak sanggup atau tidak mampu karena tidak terbiasa pemirsa berbahasa Indonesia pemirsa. Jadi awalnya begini, kenapa kami mengajak Bang Anton ke sini. Kami itu waktu kami jalan-jalan ke salah satu tempat atau ke salah satu daerah, kami di tengah perjalanan melihat seorang ibu-ibu cantik di tengah pematang sawah pemirsa sedang berjoget-joget sambil menyanyi. Kami pun berhenti dan kami merasa penasaran, kami pun mendekati si ibu-ibu itu yang berusia 47 tahun pemirsa. Kami penasaran dengan si ibu tersebut karena wajahnya ada guratan kecantikan. Mungkin kami beranggapan kalau si perempuan atau si ibu-ibu tersebut itu ketika mudanya cantik pemirsa. Nah lalu kami pun mencari tahu tentang si ibu-ibu tersebut dan akhirnya kami bertemu dengan ponakannya, yaitu kami samarkan namanya Bang Anton. Dan ini Bang Anton sudah ada di depan kami pemirsa. Selamat malam Bang Anton. Selamat malam. Jadi boleh ya kami ceritakan, karena Bang Anton tidak mau menceritakan kisah yang dialami ponakannya, jadi kami akan menceritakannya ya. Ya Bang. Jadi kami sudah dapat izin dari keponakannya pemirsa, karena inilah pengalaman yang menarik dan juga pembelajaran bagi kita semua pemirsa tentang sebuah kehidupan. Jadi begini pemirsa ceritanya. Si ibu-ibu tersebut kami samarkan namanya Rose pemirsa. Ketika Rose berusia 15 tahun, Rose memang termasuk gadis cantik atau kembang desa pemirsa. Karena Rose termasuk cantik, Rose juga punya suara yang sangat bagus pemirsa. Dengan modal suara yang bagus dan paras yang cantik, Rose pun bergabung dengan grup Qosidah atau grup Marawis di kampungnya pemirsa. Rose adalah salah satu vokalis yang diandalkan di grup tersebut karena memang suara Rose sangat menonjol dari vokalis-vokalis yang lainnya. Dari usia 15 tahun, Rose sampai umur 18 tahun bergabung dengan grup Qosidah tersebut pemirsa. Nah, karena kebagusan suara dan kecantikan rupanya, tiba-tiba pemirsa dari berbagai grup musik dangdut banyak yang menawari atau yang mengajak Rose. Namun saat usianya 15 tahun, Rose belum menerima tawaran-tawaran dari grup musik dangdut. Nah, di usia 17 tahun, Rose baru menyanggupi atau menerima tawaran dari para grup musik dangdut di daerah tersebut. Lalu Rose pun mencoba beralih atau berpindah haluan menjadi penyanyi dangdut yang awalnya pemirsa Rose itu berpenampilan sangat muslimah sekali. Maklum kalau di Qosidahan itu memakai kerudung dan busana yang serba tertutup. Namun setelah Rose menjadi penyanyi dangdut, Rose menggunakan atau memakai busana yang sangat seksi karena itu tuntutan sebagai penyanyi dangdut. Dan akhirnya Rose pun semakin
seksi, semakin menarik dan semakin cantik pemirsa. Karena kalau dulu di kosidahan Rose jarang memakai make up, berkerudung, jadi kecantikannya mungkin tidak memancar, bukan berarti pakai kerudung itu tidak cantik pemirsa. Kalau dulu di kosidahan Rose tidak pernah bermake up. Setelah Rose jadi penyanyi dangdut, Rose juga dituntut untuk selalu berpenampilan cantik, bermake up dan juga berpakaian yang seksi. Setahun berlalu Rose menjadi penyanyi dangdut. Rose berubah sangat drastis pemirsa, penampilannya jadi seperti artis top ibu kota pemirsa. Jobnya semakin banyak, tawaran semakin banyak, bahkan bayaran pun semakin mahal. Karena Rose memang beda dari para penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Sampailah di usia Rose yang ke-20 tahun, Rose sedang berada di puncak-puncaknya, namun Rose mungkin belum merasa puas dengan ketenaran di atas panggung atau banyaknya tawaran, dan Rose pun mulai melakukan menggunakan susuk, mendatangi salah satu dukun. Katanya Rose memakai susuk, dan setelah Rose memakai susuk maka tawaran pun semakin banyak, job pun semakin gencar, dan aura Rose pun semakin menarik. Layaknya seorang bintang profesional di atas panggung, Rose semakin terkenal, semakin banyak tawaran, semakin banyak yang suka, dan saweran pun semakin banyak pemirsa dari para laki-laki hidung belang yang suka sama Rose. Dan yang lebih parahnya, suami-suami istri orang pun semakin suka sama Rose, bahkan tak segan-segan di atas panggung pun yang sudah punya istri memberikan upah atau saweran kepada Rose begitu banyak pemirsa, sehingga mengundang si istri dari laki-laki tersebut tidak suka, bahkan ada yang sengaja datang ke panggung melabrak Rose. Dengan kejadian itu pun Rose tidak pernah menggubris, karena yang namanya Rose memang pikirannya hanya mencari uang, mencari keuntungan, dan mencari popularitas. Maka Rose tidak pernah menggubris walaupun banyak cibiran dari ibu-ibu, karena Rose dicap sebagai pelakor atau perebut suami orang pemirsa. Rose pun tidak pernah puas pemirsa, dan Rose pun semakin menambah susuknya. Yang awalnya hanya memakai susuk di keningnya, lalu seluruh wajahnya katanya dipakaikan susuk dari betis sampai ke kepala, dipasang susuk pemirsa. Semakin banyak susu yang dipasang oleh Rose, semakin banyak laki-laki yang mengejar-ngejar Rose pemirsa. Dari mulai bujangan sampai laki-laki yang sudah beristri pasti mengejar Rose. Maka tak heran pemirsa, banyak sekali istri-istri yang suaminya selalu menggoda Rose atau memberikan uang kepada Rose. Sangat kecewa, bahkan pemirsa, kalau berpapasan dengan Rose, si istri-istri tersebut pasti ngomel-ngomel ataupun meludahi Rose pemirsa. Rose tidak pernah menggubris akan hal itu, justru pemirsa dari salah satu laki-laki istri orang lain yang suka sama Rose, bahkan sampai menikahi Rose. Menikahi Rose tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Jadi Rose dinikahi siri oleh si laki-laki yang benar-benar tergila-gila sama Rose tanpa sepengetahuan istrinya. Dan selain cantik, Rose pun akalnya atau triknya sangat bagus sekali. Jadi siapapun yang mau atau menikahi Rose pasti harus memberikan atau membangunkan rumah untuknya. Jadi si laki-laki yang benar-benar tergoda sama Rose pasti memberikan rumah, membangunkan rumah, dan juga kendaraan. Namun bukan cuma satu laki-laki yang dimanfaatin sama Rose, bahkan ada sekitar 7 orang laki-laki yang sudah beristri yang dimanfaatin sama Rose. Namun tidak semuanya menikahi Rose.
yang dinikahi Ros itu adalah hanya satu, yaitu Bang Abdul. Ros pun dibelikan rumah di salah satu daerah yang lumayan jauh dari tempat Ros dan tempat laki-laki tersebut. Ros pun tinggal di rumah pemberian dari laki-laki yang sudah beristri, yaitu namanya Bang Abdul. Singkat cerita, setelah Ros diperistri Bang Abdul, Ros pun mengandung dan punya anak dari Bang Abdul, seorang anak laki-laki, pemirsa. Dan setelah Ros punya anak, Bang Abdul pun tidak seperti dulu lagi. Jadi yang dulunya sangat memanjakan Ros, sangat menyayangi Ros, bahkan apapun yang diminta Ros pasti dikasih. Dan setelah punya anak, si laki-laki tersebut atau Bang Abdul tersebut jadi berubah pikiran, jadi berubah tidak seperti dulu, malahan jarang pulang, pasti di rumah istri yang pertama. Setelah Bang Abdul jarang mendatangi atau jarang ke rumahnya Ros, otomatis pemasukan pun semakin berkurang, bahkan biaya untuk anaknya pun kekurangan. Ros di situ berpikir, akhirnya Ros menjual rumah pemberian dari Bang Abdul tersebut tanpa sepengetahuan Bang Abdulnya sendiri. Lalu Ros pun kembali pindah ke tempat kampungnya atau ke kampung asalnya lagi, dan Ros di situ mencoba mencari peruntungan kembali untuk menjadi penyanyi dangdut, dan Ros pun menjadi penyanyi dangdut, namun tidak seperti dulu. Kalau dulu banyak sekali yang memuja-muja Ros, banyak sekali yang mengagung-agungkan Ros, sekarang Ros tidak seperti dulu lagi, bahkan auranya mungkin sudah tertutup dan tidak ada lagi yang nyawer sama Ros. Justru kebanyakan yang nyawer sama penyanyi-penyanyi pendatang baru atau saingan-saingan Ros yang lainnya yang masih muda. Uang dari hasil menjual rumah pun lama-kelamaan semakin berkurang, semakin habis dipakai biaya kehidupan Ros yang memang sangat glamor dan sangat hura-hura begitu, pemirsa. Jadi penyanyi sudah tidak laku lagi. Kalau dulu hampir setiap minggu ada 2 job atau 2 panggung, dan sekarang sebulan pun tidak pernah menerima job sama sekali, pemirsa. Lalu Ros pun mendatangi masih suaminya, pemirsa, mendatangi Bang Abdul dan sangat mendatangi ke rumah Bang Abdul. Malahan istri yang pertamanya sangat memaki-maki dan memarahi Ros, bahkan mengusir Ros, dan bahkan si istri pertamanya itu mengancam Ros dengan alasan andai saja Ros terus mengejar-ngejar atau mendekati Abdul, tanggung akibatnya itu, kata istri pertamanya. Lalu Ros pun kembali pulang dengan dikasih uang hanya 500.000 rupiah. 500.000 rupiah kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu sangat besar sekali, pemirsa. Nah, Ros pun dikasih uang 500.000 rupiah, katanya untuk modal usaha warung. Dan Ros pun pulang ke rumahnya dan mencoba mencari peruntungan membuka warung, namun membuka warung pun tidak berjalan dengan lancar dan akhirnya modalnya pun habis. Setelah modalnya habis, disitulah awal mula Ros mengalami kelainan atau depresi, pemirsa. Jadi kalau ada panggung atau ada hiburan atau ada dangdut di tempatnya, Ros pasti naik ke panggung tanpa disuruh, dan di atas panggung Ros bernyanyi sambil menangis. Nah, di situ semua orang kaget melihat kelakuan Ros seperti itu, dan semua orang juga menganggap atau beranggapan kalau Ros sudah depresi. Dan setelah kejadian itu, pemirsa, Ros jadi sering bernyanyi-nyanyi di pinggir jalan sambil joget-joget, dan keluarganya pun kadang membawa, namun kalau Ros diajak pulang atau dibawa, Ros akan ngamuk-ngamuk
Dan setiap hari Ros itu dangdan di belakang rumahnya. Kalau ditanya sama tetangga, Ros mau kemana dangdan, katanya ada job nyanyi di panggung, katanya begitulah. Jadi setiap hari Ros itu dangdan dengan dandanan yang tidak seperti biasanya. Kalau dulu dandanannya itu sangat cantik sekali, namun setelah mengalami hal itu, dandanannya pun menjadi berubah seperti aneh, pemirsa. Dan akhirnya Ros pun semakin tidak karuan, sering keluar rumah 2 hari, kadang 2 malam, entah kemana. Namun banyak yang melihat, katanya Ros sedang bernyanyi atau joget-joget di pinggir jalan. Nah pemirsa, lalu anaknya akan kami tanya terus, Bang Anton, Ya, kalau anaknya Ros sekarang di mana? sekarang anaknya diasuh sama saudaraku. Terus sekarang anaknya alhamdulillah udah di pesantren, Bang. Oh jadi nah pemirsa, jadi anaknya itu mungkin saat Ros mengalami depresi, anaknya itu diambil sama saudaranya sendiri atau saudaranya Bang Anton ini dan diurus, dan alhamdulillah katanya sekarang sudah di pesantren, pemirsa, alhamdulillah. Nah terus Bang, bagaimana kabarnya Ros sekarang? Nah, pas kejadian itu terus entah kemana sampai sekarang juga keluarga nyari-nyari, udah nyari-nyari kemana-mana, hasilnya nihil, Bang. Nggak tahu sekarang Ros di mana. Oh jadi Ros itu di saat depresi itu mungkin entah kemana ya. Mudah-mudahan Iya, saja Bang. Ros sekarang baik-baik saja. Ya, amin. Karena keluarga juga mengharapkan, Bang, Ros kembali pulang, Bang. Oh jadi Ros sudah dicari kemana-mana tetap tidak ditemukan ya. Udah pasrah keluarga juga, Bang, udah bingung nyarinya. Oh ya, mudah-mudahan bagi pemirsa dimanapun berada yang menemukan gadis perempuan, ibu-ibu namun berwajah cantik, namun entah bagaimana sekarang rupanya ya Bang. Ya, nggak Kalau tahu sekarang rupanya gimana Ros itu, Bang. karena dulu Ros sangat cantik, pemirsa, sebagai gadis desa penyanyi dangdut yang terkenal, cantik sekali, namun berubah seperti itu. Mudah-mudahan Ros dimanapun berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga beliau berada di tempat yang nyaman atau dimanapun berada yang tenang, yang membuat Ros senang dan bahagia, begitu ya Bang. Ya. Ya, yang suka bingung kan anaknya suka nanyain terus, Bang, itu yang lagi di pesantren, nanyain ibunya, kasihan, Bang. Oh iya, mudah-mudahan anaknya mendoakan ibunya cepat kembali dan bisa berkumpul lagi dengan anaknya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah pemirsa, begitulah kisah nyata yang kami dapat dari narasumber bernama Bang Anton, nama samaran. Jadi beliau menceritakan tentang kisah hidup bibinya yang mengalami depresi setelah masa kejayaannya atau masa puncak-puncak suksesnya, pemirsa. Seorang penyanyi dangdut yang cantik, bersuara merdu, yang mengalami hal seperti itu. Jadi kita harus mengambil sisi baiknya dan membuang sisi negatifnya. Mudah-mudahan kami doakan saudari Ros, Ibu Ros, cepat kembali dan cepat ditemukan dan berkumpul kembali dengan keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah pemirsa, itulah kisah nyata yang dialami Ibu Ros nama samaran dan Bang Anton juga nama samaran, pemirsa. Semoga pemirsa berkenan dan jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Buat siapapun yang selalu mendukung atau mensupport channel kami doakan semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tunggu kembali pemirsa video-video kisah atau cerita kisah nyata misteri di video berikutnya. Mohon maaf pemirsa, kami sekarang tidak sambil berjalan-jalan karena kebetulan di sini kami bersama Bang Anton yang memberi cerita kisah nyatanya kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang. Ya, ya, sama-sama, Semoga Bang. sehat selalu. Ya, ya, Bang.
bahagia selalu, murah rezekinya, dan Ibu Ros cepat berkumpul kembali. Amin.